Sebentar, sebentar ya. Halo? Sorry ya teman-teman. Saya takutnya ada kesalahan teknis gitu, tapi alhamdulillah enggak ya. Oke, halo, ya halo. Oke, sudah kedengeran ya? Sudah ada suaranya ya? Oke, terima kasih. Tadi tadi kayaknya saya ngomong beberapa kali nggak ada suaranya. Ya udah, terima kasih yang sudah respon. Ya, saya mau tanya nih teman-teman, dari teman-teman di sini sudah sampai mana nih belajarnya? Apakah harusnya kan ini minggu ketiga, harusnya sudah sampai ke data visualization, yang mana di sini teman-teman akan belajar di dua, apa namanya, dari dua tempat ya, dari web decoding dan dari skills field. Oke, jadi coba mungkin bisa di share di chat sudah sampai mana? Apakah uh, sudah selesai data visualization tapi nggak lolos? Yang mana yang nggak lolos? Uh, yang skill bit belum selesai. Oke, semangat yang belum selesai ya. Oke, sambil absen ya, itu form absensi sudah ada di chat. Sedang jalan modul skills bit. Oke. Intro. Oh, udah ada yang mulai intro to AI. Good. Oke, yang di coding sudah, yang skill bit sedang berjalan. Oke, good. Ya, terima kasih responsnya. Python nggak lolos-lolos. Oh, Python ya. Yang mana nih Python uh, yang di decoding atau yang di skills build? Sebenarnya untuk semua materi ujian itu ada kok di modul gitu. Jadi asal kalian benar-benar menyimak dan mempelajari, pasti bisa lolos ya. Oke, masih on progress, masih baru ngambil exam. Oke. Decoding webnya lagi maintenance. Saya nggak tahu ya. Sebentar, saya coba. Harusnya enggak sih. Enggak, di saya aman. Mungkin koneksi ya. Oke, nah seperti yang saya bilang kemarin, kenapa data visualization ini masuk ke minggu ketiga, sedangkan di website decoding sebenarnya alur belajar di decoding itu pertama gitu, karena di sini kita akan untuk di skills bit, karena menyesuaikan dengan yang di skills bit kita menggunakan data visualization with Python, yang mana artinya kita harus belajar Python dulu baru belajar data visualization-nya. Nah, meskipun dari teman-teman mungkin akan merasakan perbedaan materinya antara di coding dengan di skills build, memang benar karena memang targetnya berbeda gitu. Di coding untuk data visualization itu memang untuk pemula banget, dan itu kenapa dia ditaruh di learning path yang awal-awal gitu, karena memang benar-benar untuk pemula gitu. Tapi khusus untuk teman-teman yang peserta beasiswa IBM Kominfo Fresh Graduate Academy, teman-teman dapat tambahan materi dari skills bit, yaitu data visualization-nya, yang menurut saya ini cukup bagus karena mencakup banyak banyak hal lah yang teman-teman bisa pelajari dari lab-nya gitu. Misalnya bagaimana membuat histogram, membuat sketcher plot, dan lain-lain gitu. Jadi ya menurut saya sih ya kalau misalnya teman-teman benar-benar belajar dengan baik di data visualization yang di skills bit,
juga tambahan dari materi yang di-decoding, teman-teman bisa nih jadi, data scientist atau data analis yang, handal gitu. Terus, apakah ini cukup misalnya untuk, menjadi seorang data scientist? Menurut saya, untuk basic-nya ini cukup sih, tinggal teman-teman sering-sering nyobain, memvisualisasikan data gitu, baru nanti, apa, ya akan semakin lama akan semakin, mahir tentunya ya. Oke, bagus sih emang lab-nya ya kan, emang bagus lab-nya, tapi nggak ada rangkumannya, nggak ada rangkumannya. Wah, nggak tahu tuh, merangkum sendiri kali ya? Oke, sesuai jadwal ya. Intinya teman-teman, saya berharap teman-teman bisa belajar on schedule sesuai sesuai jadwal gitu. Jadi ini minggu ketiga harusnya teman-teman udah di track data visualization, karena semakin ke apa ya, semakin jauh, semakin 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 ke sana, semakin ke belakang itu materinya akan semakin susah. Jadi memang kita taruh materi-materi di awal yang gampang-gampang kayak pengenalan, Python dan seterusnya. Terus semakin ke sana, apalagi nanti kalau sudah masuk machine learning itu, akan cukup susah. Sebenarnya kelas machine learning sendiri di coding itu didesain untuk, selesai selama, 40 jam gitu kan. Nah, yang mana kalau teman-teman, apa, 2 jam per hari gitu, itu artinya udah 20 hari gitu, tapi teman-teman harus selesai dalam jangka waktu seminggu. Makanya menurut saya harus, di-manage lagi waktunya agar tetap bisa selalu on track. Oke. Waktunya sangat mepet, iya memang waktunya ya memang waktunya mepet, tapi kan, ya kan teman-teman sudah nggak kuliah lagi kan, sudah jadi fresh graduate nih. Saya nggak tahu mungkin ada yang kerja atau apa, tapi harusnya nggak kerja ya, kan aturannya nggak bekerja. Tapi yang penting sih, ya bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ngebul bagian modeling sama evaluasi. Semangat yang ngebul. Kasih air, siram air. Kenapa peringkat beda antara decoding dengan kurikulum DTS? Ya, karena, untuk kurikulum DTS FPA ini kita, bekerja sama dengan IBM. IBM punya, kurikulumnya sendiri, decoding juga punya, learning path-nya sendiri dan kita kombinasikan gitu sehingga, harapannya, itu cukup untuk, jadi bekal teman-teman gitu untuk step in ke, langkah selanjutnya kalau untuk mau menjadi data analyst, data scientist, atau machine learning engineer. Seperti itu. Oh, ada yang lagi skripsi, semangat. Oke, kita lanjut aja ya. Sama seperti materi kemarin, saya sih nggak akan banyak ngebahas, slide-nya. Jadi karena kan, mmm, di materinya sendiri udah cukup, apa, jelas lah ya, udah cukup rinci dan detail gitu, jadi buat apa saya bikin slide, lagi, karena kalaupun saya bikin slide juga materinya dari situ gitu. Jadi saya nggak akan terlalu, detail slide-nya, tapi kita akan hands on lab, eee, absennya di mana? Ini sambil saya baca aja ya, karena untuk sesi sekarang saya nggak dapat banyak pertanyaan, jadi mungkin nanti kita sambil jalan aja ya, pertanyaannya. Absen tadi kayaknya ada di atas, coba apakah ada di pin atau enggak, coba di-scroll aja, tadi sudah di, link absennya sudah ada. Oke, ada di pin deskripsi, oh ya. Ada pertanyaan lagi, machine learning di materi ini nanti dari beginner sampai tahap apa ya, Kak? Beginner sampai menengah sih nanti di, teman-teman di kelas di decoding itu ada kelas pengembangan machine learning. Itu teman-teman akan belajar tentang, kebanyakan adalah deep learning, CNN misalnya kan, NLP, kayak gitu menggunakan LSTM dan lain-lain. Terus, di akhir teman-teman akan diminta untuk akan belajar juga bagaimana menerapkan model machine learning ke dalam aplikasi Android atau, eee apa, web gitu. Jadi apakah mau di-deploy ke web atau mau di-deploy ke Android, teman-teman akan mempelajari dua-duanya gitu. Jadi nggak cuma
prototyping, bikin model terus selesai, terus buat apa, nggak ketahuan, fungsinya gitu. Teman-teman akan bisa, menerapkannya di, aplikasi. Jadi nanti hasilnya adalah bentuk aplikasi, seperti itu. Seperti itu ya. Saya belum pernah coba. Oke. Sertifikasi machine learning enggak sih. Jadi itu cuma apa ya, ya kalau teman-teman mau melanjutkan ke sertifikasi misalnya TensorFlow bisa banget. Oh, apa syaratnya biar lolos sertifikasi machine learning? Sertifikasi apa nih maksudnya? Ya syaratnya belajar dan nyoba-nyoba ya. Enggak pakai Flutter sih. Ya tapi lihat aja nanti ya. Kita nggak pakai Flutter. Ya dikit ada menggunakan Android Studio sih. Tapi nanti ya makanya sekarang segera selesaikan semua tahapannya biar nanti cepat nyampe ke sana bisa punya lebih banyak waktu untuk di sana. Oke, kita lanjut ya ke data visualization. Oke. Dan ini adalah outline-nya. Saya kira untuk materi yang dari decoding, menurut saya teman-teman sudah cukup paham lah ya. Sini saya akan membahas dan nanti kita akan sama-sama hands on lab di materi yang dari skill build. Yang pertama adalah intro to visualization tools. Jadi apa aja sih tools-tools yang bisa digunakan untuk visualisasi? Lalu basic visualization tools, basicnya apa? Specialist visualization tools, advanced, dan creating maps and visualizing geospatial data. Nah, ini penting. Nah, ini beberapa lowongan data scientist kadang-kadang meminta kita untuk bisa memvisualisasikan geospatial data, terutama untuk misalnya kayak sekarang nih lagi musim COVID gitu kan. Nanti teman-teman diminta untuk memvisualisasikan penyebaran COVID dengan maps gitu, dengan peta gitu, yaitu geospatial data. Nah, ini menarik dan teman-teman belajar di sini. Menurut saya kalau teman-teman benar-benar paham, terus teman-teman nanti bisa mencoba semua lab-nya dan ini bisa dijadikan sebagai portofolio gitu. Teman-teman bikin website kah atau GitHub kah gitu. Aku bisa loh ini bikin maps dan memvisualisasikan data geospasial gitu. Geospasial bukan cuman yang ada dipelajari di sini, tapi misalnya dari dataset yang lain. Nanti coba aja ya. Oke. Nanti saya akan jawab pertanyaannya lagi setelah selesai semuanya ya. Sekarang kita lanjut ke materi dulu. Takutnya nggak sempat. Oke, data visualization tools. Jadi yang pertama itu Matplotlib. Dia adalah data visualization library yang sudah established dan sudah supported di banyak environment, misalnya Python gitu. Dan di skill bit teman-teman belajar bahwa ternyata Matplotlib ini terdiri dari 3 layers, yaitu scripting layers, artist layer, dan backend layer. Oke, kalau backend itu area di situ juga dijelaskan ya, backend ini adalah area di mana sebuah figur itu digambarkan, kemudian artist layer ini adalah area pendukung, misalnya seperti contohnya adalah judul gitu kan, label, dan lain-lain. Kemudian scripting layer ini adalah seperti interface kita misalnya PyPlot gitu, interface untuk kita scripting membuat visualisasinya. Oke. Nah, yang pertama contoh data visualization adalah Line. Menurut saya ini sangat umum digunakan, bahkan teman-teman pasti udah pakai ya mungkin dari sejak SMA udah sering ya, atau di perkuliahan juga.
dan ya sering banget nih pasti ngelihat bentuk line seperti ini adalah line plot yang berbentuk garis. Di Excel juga ada ya, di Excel juga ada, dan kita juga bisa membuatnya di Python dengan Matplotlib. Ini type line plot is a type of plot which is display information a series of data points. Dia menunjukkan informasi titik-titik data, marker, called marker di sini misalnya, marker di sini gitu kan, yang dikoneksikan oleh garis yang lurus seperti ini. Ini misalnya, ini dicontoh di sananya jumlah imigran per tahun gitu. Dan di sini kita bisa lihat meningkat di tahun 2010 karena tahun 2010 ini ada earthquake, ada gempa bumi gitu. Jadi untuk melihat ini mungkin juga teman-teman familiar dengan kurva lonjakan kasus COVID gitu ya, misalnya yang sekarang lagi naik ya. Jadi terutama Kota Bandung zona merah kayak gitu, dan juga Jakarta. Jadi please stay at home. Iklan layanan masyarakat. Oke, langsung ke hands-on lab. Sebenarnya kelihatan kan ya? Wait, nanti aku gedein. Sorry. Ya. Kita mulai lagi dari atas ya. Restart on time. Coba. Ini kalau misalnya teman-teman belajar ini dibaca, kayaknya menurut saya lebih bagus dibaca detail ya, dengan detail. Misalnya penjelasannya di sini gitu kan. Karena biar nggak cuman run doang, tapi nggak tahu ini tuh ngapain gitu. Jadi ya dibaca aja. Oke. Saya harap teman-teman sudah membacanya ya. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi dan memvisualisasikan dataset dari imigran to Canada dari 80 sampai 2013. Jadi kita mau ngecek, ini datanya dari UN, United Nations, displaynya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek sumbernya, bisa diklik link ini, gitu. Sorry, ini ternyata harus login. Oke, nah. Oke, kemarin ada yang di run all aja. Oke, sekarang saya coba run all ya. Kita run dulu aja, nanti ngejelasinnya satu-satu. Nah, ini yang pertama adalah kita mengimport modul Pandas dan NumPy. Terus di sini kita download Anaconda. Terus di sini kita baca datanya. Oke. Terus let's view the top 5. Kita mau lihat kemarinnya udah belajar ya head gitu kan waktu di kelas di minggu pertama tentang Python. Minggu kedua. Ya, minggu lalu kita untuk melihat 5 row teratas dari dataset dengan function head. Lalu untuk melihat 5 row terbawah kita dengan tail, so ya udah paham lah ya. Terus info ini untuk melihat tipe data dari masing-masing kolom. Ini kan kolom ya. Ini kolomnya ada banyak. Nanti kita cek di bawah. Terus row-nya ada 194. Berarti ada 195 ya, karena dimulai dari 0. Nah, ini infonya. Ini kolomnya ternyata dia memiliki 42 kolom. Tipe integer ada 37 dan tipe objek ada 6. Oke, kita mau ngecek value-nya. Kok 6 kolomnya. Terus
Ini adalah indeks value-nya. Ya, dan seterusnya. Oke, saya akan skip yang ini ya. Oke, terus kita mau membersihkan. Let's clean the data set to remove kolom yang tidak perlu. Di sini kita menggunakan drop. Ini kayak kita menghapus kolom yang tidak perlu ya. Jadi di sini kita menghapus beberapa kolom seperti area, reg, def type, dan coverage. Ini yang menurut yang tidak perlu gitu. Jadi biar fokus kita adalah pada row-row yang penting saja, coverage gitu kan, area dan lain-lain, reg gitu kan. Saya ada yang bertanya, gimana cara kita tahu yang mana yang harus dihapus? Ya, pertama tentu tentukan tujuan dulu ya. Kita mau ngecek apa sih gitu, kira-kira yang berkaitan dengan data itu tuh di kolom mana gitu. Nah, kalau kira-kira kolom itu tidak tidak berkaitan langsung dengan apa yang sedang kita cari, ya kita bisa drop aja ya. Oke, terus, nah tadi kan area, reg, def, type, coverage itu udah di drop. Sekarang udah nggak ada lagi, tinggal beberapa kolom sisanya ini ya. Terus head-nya ini 2, jadi cuman muncul 2 data di sini. Terus kita kasih nama gitu kan. Nah, odd name itu apa sih gitu? Kok namanya odd name gitu? Ternyata odd name ini adalah nama negara. Jadi kita akan ubah nama negara ini, odd name ini menjadi country, terus area name ini apa? Coba kita cek, area name ternyata Asia Europe, ini adalah nama benua, kontinen. Nah, nanti kita akan ubah, biar gampang ya istilahnya gitu, gampang diketahui oleh orang yang awam gitu. Tujuan kita melakukan visualisasi data itu biasanya adalah untuk agar memberikan informasi kepada orang-orang awam gitu. Jadi kalau orang awam bisa mengerti informasi yang kita sajikan, berarti kita sudah berhasil tuh melakukan visualisasi data. Kemudian reg name, ini apa sih reg name? Southern Asia, oh mungkin dia region gitu, oke. Misalnya Asia Selatan gitu kan, Eropa Selatan, ini region. Nah, di sini in place sama dengan true artinya kita menerapkannya dan menggantinya gitu. Jadi ODM itu nanti kita ganti jadi country dan seterusnya. Oke, terus di sini ngecek total, how many no object, ya, berapa oh ini dfcan total sama dfcan sum. Jadi kita membuat variabel total, sum dari ya is null ini dijumlahin gitu. Jadi jumlahnya ada berapa. Oke, terus di sini kita cek distribusi data statistiknya secara statistik, yaitu count, mean, standar, minimum, terus 25% kuartil bawah, dan seterusnya. Ini kita melihat sebenarnya untuk apa sih ngelihat ini gitu kan. Tentu kadang-kadang kita membutuhkan data ini gitu. Ya misalnya untuk melihat mana yang paling maksimumnya gitu, rata-ratanya, dan rata-rata setiap tahunnya dan seterusnya gitu, untuk preview aja gitu kan. Oke. Terus ada lagi select column. Misalnya di sini kita mau menyeleksi kolom negara aja, makanya di sini dia muncul hanya negara aja.
Terus kita mau ngecek juga melihat negara dan beberapa apa ya namanya negara dan tahun-tahun gitu. DFCAN ini adalah apa tadi jumlah sorry Kanada gitu ya. Oh, ini adalah data frame yang tadi kita punya ya. Oke, dia memberikan data frame return the data frame, country string, and the years are integer. Jadi agar konsisten kita akan mengkonversikannya ke dalam string nanti. Gitu. Seperti itu. Terus ya ini negara-negaranya, terus jumlah imigrannya setiap tahun gitu. Kita juga bisa select row, misalnya untuk apa namanya contohnya ini Afghanistan, Albania, dan seterusnya. Oke, bentar. Terus kalau misalnya kita mau melihat imigran dari Jepang gitu setiap tahunnya, ini caranya. Oke, ini contohnya. Apalagi ya yang ini. Bentar, saya nggak bisa jelasin semuanya ya, karena nggak cukup waktunya. Ya, filtering based on kriteria. Misalnya kita mau filter cuman yang di benua Asia aja, gitu kan. Ini, maka Afghanistan true, Albania false, artinya dia bukan di Asia. Vietnam true, berarti ini di benua Asia. Ya, mana lagi sebentar. Nah, ini yang penting nih, visualizing data using Matplotlib. Ya pertama-tama kita tentu harus mengimport beberapa library. Kita juga menggunakan ya inline backend di sini, Matplotlib inline. Terus apa? Nah, di sini kita ngecek line series, line plots untuk Haiti kayak yang tadi kita coba untuk tahun 80 sampai 2013. Dan nah, gambar yang tadi kita lihat di sana itu adalah kita plot menggunakan source code ini. Kadang tuh ada yang tanya, apakah kita harus menghafal semua source code-nya? Jawaban saya sih, kalau hafal banget gitu, nggak harus ya. Karena kayaknya semua programmer manapun itu pasti kadang-kadang perlu searching Google atau perlu membuka dokumentasi gitu untuk ngecek bagaimana cara menuliskan kodenya dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal, tapi yang penting teman-teman paham ya. Teman-teman tahu ini maksudnya apa gitu kan, kenapa skripnya seperti ini gitu. Jadi yang penting paham dan nanti teman-teman bisa coba bikin sendiri gitu. Terus nanti kalau misalnya teman-teman lupa gitu, bisa buka lagi dokumentasinya atau contoh skripnya. Jadi nggak perlu harus dihafal. Oke, terus ini kita menambahkan titelnya, judulnya Immigration from Haiti, judulnya, terus labelnya. Kalau yang tadi kan ini kan kosong ya, plotnya nggak ada judul dan apa-apa. Nanti kalau misalnya kita menyajikan data seperti ini, orang-orang akan bertanya, ini apa? Gitu kan? Oke, ini mungkin tahun, terus ini apa? Terus ini plot apa? Oleh karena itu kita perlu menambahkan title, judul, kemudian label. Saya kira semuanya paham ya. Judulnya adalah Immigration from Haiti. Ini adalah jumlah imigrasi dari Haiti. Gitu.
Di sini disebutkan ya, kita bisa melihat bahwa jumlah imigrasi dari Haiti meningkat pada tahun 2010 katanya. Ya kemarin kan dibilang karena ada earthquake gitu. Ada apa? Gempa bumi. Nah, kita juga bisa menambahkan kayak annotate earthquake itu ke dalam teksnya, uh, ke dalam plot dengan cara ya kode ini gitu ya. Lalu um, apa? Sorry. Ya dan seterusnya kayaknya ini terusnya teman-teman pelajari lagi ya. Oh ya ini contoh lain misalnya kita mau mengecek imigrasi dari Cina dan India misalnya. Oh ya ini transpose. Ada yang nanya transpose itu apa misalnya. Langsung itu kayak memindahkan kayak matrix dipindahin dari misalnya horizontal ke vertikal. Kan yang nih ini kan tahunnya di sini, terus negaranya di sini. Nah, ini dibikin negaranya jadi kolom, tahunnya jadi row. Itu transpose ya. Kenapa ada transpose di sini? Seperti itu. Nah, ini uh, uh, terus ya baris ke kolom atau sebaliknya. Nah, ini saya sambil ngecek-ngecek ya. Tapi mungkin nggak akan semuanya kebaca. Nah, ini contohnya kalau kita mau bikin plot imigran dari China dan India, gitu. Oke. Ya, dan seterusnya. Ini contoh yang lain, kalau kita memilih untuk negara yang lebih banyak lagi, misalnya top 5, top 5 country, misalnya China, India, China, UK, dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke slide. Basic visualization tools. Kayak ada yang nanya biar hands on lab, biar dapat kayak gitu gimana? Saya perlu tunjukin nggak ya? Saya nggak tahu kemarin kan teman-teman udah, bentar ya. Kayaknya saya perlu tunjukin deh. Saya nggak tahu apakah ada teman-teman yang lain atau enggak. Nih, nah kayak ini nih. Misalnya ini course, ini kan saya nih tadi siapa yang nanya? JJ, JJ. Kan kalian misalnya udah nyampe di intro to matplotlib and line plots misalnya, ini labnya. Kan harusnya kita bisa menjalankan labnya di sini ya. Tapi seringnya adalah error, page not found. Itu kenapa kita harus download lab bisa dari sini, yang ini, atau dari bawah, yang ini. Ini kita download, gitu, terus nanti di-save ke drive kita. Setelah di-save ke drive, nanti masuk ke, kalau kita mau pakai Google, kita masuk Google Colab, kita masuk ke Google Colab, terus upload. Sorry ya, ini kepotong, karena ada yang nanya. Terus, lalu dipilih yang mana yang akan kita, yang tadi udah di-download. File yang mana, misalnya, oh nggak muncul ya di situ ya. Oke, nah, maka tadi setelah kita download, dia akan nge-load apa ya, munculin file yang tadi, gitu ya. Jadi kayak kemarin ada beberapa yang minta untuk apa request akses to hand on lab yang kemarin. Sebenarnya teman-teman bisa download sendiri, jadi nggak perlu akses itu ya.
Oke. Mmm, ya di Basic Visualization Tools teman-teman akan belajar tentang area plots, histogram, dan bar charts. Ini, area plots ini adalah bagaimana kita membuat, apa ya, menentukan area mana yang akan kita plot. Misalnya kita punya, eee, data gitu kan terdiri dari banyak kolom dan banyak, row, terus kita cuma mau ngeplot sebagian aja. Nah, nanti kita akan belajar di sini di area plot ini. Terus histogram, bagaimana membuat histogram dan bagaimana membuat bar chart. Oke, lanjut lagi ke hands on lab. Area plot, histogram, and bar chart. Ini ada error di sini. Nanti kita, oh bukan error ya. Ini tadi nyobain. Ada yang nanya, terus saya nyobain. Oke, kita ulang dari awal. Pertama adalah eksplorasi dataset dengan Pandas. Ini udah ini ya, kita ulang lagi aja ya. Restart runtime. Oke, yang pertama tentu import library seperti biasa, terus ini apa install Anaconda, terus install modul namanya XLRD di sini. Biar kita bisa membaca Excel file. Ini adalah datasetnya, sama dengan yang tadi dibahas. Terus ini sama-sama ya. Terus ini kita membersihkan lagi, kita mengulang lagi tahapannya. Kalau misalnya teman-teman ingat materi kemarin, itu kita kan melakukan data analisis tuh, banyak data analisis. Terus kita mau save gitu, kita mau simpen file Jupyter Notebook yang sudah kita olah, itu teman-teman bisa ya, mungkin bisa cek lagi ke materi yang kemarin. Jadi nggak kayak gini lagi, ngulang lagi, ngecek ini lagi, itu lagi gitu. Jadi kita tinggal ngecek data yang sudah bersih, terutama kalau kita sudah melakukan proses data cleaning. Itu kan lumayan memakan waktu ya data cleaning ya, tapi dengan menge-save CSV yang file CSV yang sudah dibersihkan, teman-teman tidak perlu melakukan kerja 2 kali. Oke. Di sini kita mengecek set the country name as index katanya, mengecek nama kontra index, terus add total column gitu kan. Saya akan langsung skip ya karena ini udah ini dan ini visualisasi. Nah, area plot di sini kita hanya akan memilih top 5 aja. Top 5 negara dengan yang paling tinggi gitu ya, makanya top 5. Terus ya seperti ini hasilnya. Ini adalah sorry bentar. Oh ya ini masih di bagian area plot. Terus di sini kita juga belajar bagaimana memodify alpha value. Alpha value default-nya adalah 0,5 transparansinya. Terus misalnya kita mau bikin lebih tipis, lebih smooth lagi grafiknya, kita bisa ubah alpha-nya 0,25. Default value-nya adalah ini. Gitu ya. Jadi menurut saya ini lab-nya bagus banget untuk teman-teman belajar gitu dan nggak perlu pengen buru-buru selesai juga nggak apa-apa selama ya masih on schedule ya. Teman-teman benar-benar perlu cek kodenya, setiap baris kodenya, setiap selnya, pelajari setiap selnya biar paham gitu. Karena menurut saya ini bagus banget. Oke, terus ini ada opsi lain. Ini alpanya 0,35. Terus ya beda, ini dikasih contoh bedanya dari yang tadi gitu. Kelihatan kan? Kalau ini kan apa namanya?
bentuknya seperti ini gitu tiap negara. Kalau ini menambahkan ya beberapa metode gitu sehingga bentuknya jadi seperti ini. Teman-teman cek aja nanti satu persatu ya. Kalau kode yang di atas ini bedanya apa dengan yang di bawah ini gitu sehingga menghasilkan grafik yang berbeda. Itu. Nah ini questionnya. Kalau ini saya belum sempat cek. Kalau teman-teman bisa coba sendiri. Atau misalnya in case apa namanya stack buntu gitu boleh lah klik here for the solution. Tapi saran saya sih dicoba dulu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang histogram. Itu tadi area ya. Cek tentang area. Misalnya apa ya? Upload area seperti ini. Kan ini satu area, dua area dan seterusnya. Lalu ini histogram. Misalnya seperti ini contohnya. Ini adalah contoh datanya. Dan ini histogram. Histogram of immigration from 195 country di 2013. Ini contohnya. Terus sekarang kita mau mengecek distribusi histogram dari Denmark, Norway, dan Sweden dari tahun 80 sampai 2013. Maka seperti ini caranya. Tuh, ini kelihatan. Tapi kelihatannya kan aneh ya. Kok tahun-tahun ini banyak banget nih label kayak gini, banyak banget gambarnya kan bingung dan pusing gitu. Maka kita bisa atur ulang gitu. Pertama dengan melakukan transport the dataset lalu diplot seperti ini. Maka ini adalah jumlah imigran, terus jumlah tahun, dan ini untuk Denmark, Norway, dan Sweden. Oke, ini contoh lainnya. Jadi menurut saya bagus banget sih untuk belajar data visualization. Oke, satu lagi bar chart. Ini bar chart kayak gini ya. Ya ini kita juga tentu familiar dengan chart jenis bar ini. Nah di sini kita melihat misalnya Icelandic immigrants. Itu kan ada imigran ke Kanada dari Iceland dari 80 sampai 2013. Di sini kita melihat mulai dari 2007 sampai 2013 ada peningkatan yang signifikan. Seperti itu. Kita bisa menambahkan arrow pops di sini. Kayak gitu ya. Ini oke. Dan kita juga bisa menambahkan keterangan arrow-nya ini karena apa? Saya karena financial crisis misalnya. Di sini kan belum ada nih. Ini belum ada. Terus sini kita tambahkan karena financial crisis. Oke, jadi orang yang melihat gambar ini akan tahu. Oh, oke, ini ada peningkatan di sini dan ada krisis finansial dari tahun 2008 sampai 2011. Makanya orang-orang pada bermigrasi ke Kanada. Gitu. Dan seterusnya ya. Udah, lalu kita lanjut ke special visualization tools, pie charts, box plots, dan sketch plots. Kayaknya sebenarnya teman-teman juga sudah paham kan tentang ini, bagaimana membuat ini di Excel, ya kan? Kalau di coding kan kita belajarnya Excel, di web, di data visualisasinya di coding kita belajarnya Excel. Kalau di sini kita belajar menggunakan matplotlib atau di Python menggunakan bahasa pemrograman Python menggunakan dan library matplotlib. Jadi ini lebih advance nanti untuk ya bakal teman-teman nanti kalau mau jadi data scientist. Oke, lanjut ke pie chart, box plot, and sketch plot. Mana? Ini ya. Jadi kita mulai lagi on time,
run all. Kita coba run all. Sebentar. Yang ini, saya sambil ngecek ini ya. Atau nanti aja jawab pertanyaannya. Nanti aja lah ya, jam 3-an lebih. Oke, kita run through aja. Di sini kita membuat pie chart, box plot, dan sketch plot. Ini sama ya, kita download. Ini saya kelihatan apa namanya, datasetnya download dari mana gitu. Dari sini, nih. Coba kita, kadang-kadang ini bisa di ini ya, bisa di, kalau kita klik tuh, kita bisa langsung nge-save. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini kan ada dia membaca file dari link hyperlink ini. Kalau teman-teman misalnya ingin dapat datanya ya tinggal di copy hyperlinknya. Tuh, copy. Terus nanti ya di sini. Tuh, dia akan nge-save. Ternyata dia bentuknya Excel. Dia kan nge-save datasetnya misalnya namanya kan ada ya, teman-teman bisa save. Gitu. Nanti teman-teman bisa explore sendiri misalnya mau diapain atau dianalisis dan lain-lain. Oke, datasetnya dari mana ya? Kan ada di sini. Oke. Lanjut. Pokoknya kalau ada pertanyaan, tanya aja. Saya senang karena teman-teman bertanya, terus yang tahu jawabannya menjawab, ya that's good. Berkolaborasi dengan menjawab itu nggak ada apa ya, sama sekali nggak ada ruginya, malah akan membuat teman kita lebih paham dan juga kita juga lebih paham. Apa ya, biar bertambah lebih paham karena kadang-kadang dalam menjawab itu kan kita harus googling dulu, oke, jadi tahu ini, jadi tahu itu gitu ya. Jadi so thank you buat teman-teman yang sudah membantu menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di sini ya. Oke. Ini udah pie chart. Nah, di sini kita pertama kita akan mengeksplor presentasi dari imigran group by continents dikelompokkan berdasarkan benua dari 1980-2013. Pertama adalah gather the data, kumpulkan datanya. Dari data ini kita split, misalnya ke dalam kontinen A, kontinen B, kontinen C, gitu kan. Terus misalnya kita sum, kita jumlahkan untuk masing-masing kontinen ini. A ada 2, misalnya 3, kita jumlahkan, lalu kita combine. Sehingga dari data ini, dari data yang A, B, 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 C, C, C gitu kan, misalnya ini kontinen A, Asia, misalnya B, Amerika, misalnya. Itu nanti akan menghasilkan jumlah berdasar jumlah imigran berdasarkan kontinennya. Ya, ini proses dibaliknya nanti yang akan kita lakukan. Oke, ini contohnya. Sehingga apa namanya, kayak hasilnya kan seperti ini. Afrika, Asia, Europe, Latin America, and Caribbean, Northern America. Dari Australia nggak ada ya di sini. Oke, terus kita mau plot datanya dengan apa namanya, dengan pie chart seperti ini. Ya, ini apa? Kainnya pie gitu kan. Ini jenisnya pie, figure size-nya ini ukuran gambarnya 5,6 gitu kan. Ini X 5, terus ini 6 gitu. Terus ya tambahkan persentase, terus start with angle 90 derajat, yaitu dari Afrika. Terus shadow-nya true. Terus judulnya ini. Oke. Ya, hasilnya seperti ini.
Ya, tapi kita melihat banyak yang ini ya, ada yang beberapa yang numpuk-numpuk, terus kayak gini. Nah, nanti kita akan betulkan. Tuh, ini versi lebih kelihatan nggak? Lebih enak ngebaca yang ini kan dibanding yang ini gitu. Apa ini gitu? Kayaknya primitif gitu, masih kuno gitu. Nah, kalau ini kan kayak udah advance. Oke. Gimana caranya ini? Tentu akan ada beberapa parameter tambahan di sini, gitu kan. Ada penjelasannya di sini ya, teman-teman bisa baca. Shadow, true, label, none gitu, ada dan seterusnya, explode dan colors-nya. Ya, ada colors list di sini, Afrika, Asia, Europe, Oceania dan lain-lain. Ini terlihat lebih bagus. Jadi kalau teman-teman mau nyoba memvisualisasikan data menggunakan data satelit, boleh banget. Nanti bisa apa namanya mencontoh um, script ini gitu. Itu bisa jadi portofolio loh buat fresh graduate yang mau nyari kerja kan. Oke, terus ada lagi box plot. Nah, box plot ini agak beda ya dari tipe-tipe yang lain. Ini terutama untuk menunjukkan distribusi secara statistik gitu, yaitu minimumnya first quartile, second quartile, third quartile, dan maksimumnya. Terus ini contohnya. Terus ada juga untuk nunjukin outliers di sini, ini outliersnya. Ini maksimumnya, third quartile, ini median, nilai tengahnya, gitu kan. Ini first quartile-nya, terus ini minimumnya. Dan ini adalah range interquartile dari first ke third di sini. Nah, ini contohnya kalau kita mau membuat box plot, kita mau mengecek untuk statistik imigran dari negara Jepang dari tahun 80 sampai 84. Di sini kita bisa lihat mediannya, nilai tengahnya ada di ya antara 800 dan 1000, sekitar mungkin 900 di sini. Terus no bukan nilai tengah ya, sorry, apa ini? Japan. Ya kita akan lihat nanti kalau 50%-nya ya, 50%-nya 900. Ya, median nilai tengah benar. Oke. Dan contoh lain, imigran dari Cina dan India. Ini juga sama. Terus kita juga bisa bikin horizontal box plots seperti ini. Vertical false gitu kan. Kalau tadi kan nggak ada ini ya. Kalau ini ada vertical false berarti kita bikin box plotnya secara horizontal karena di sini kita bilang vertical false. Oke, lalu subplot. Ya, seperti ini. Contohnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Udah jam 3. Masih ada 2 lagi. Ya saya tahu kalau teman-teman merasa materinya padat banget gitu. Saya juga merasa seperti itu, tapi ya kami ingin memberikan apa ya, sekomprehensif mungkin materi ke teman-teman gitu. Sebenarnya mungkin belajar dari decoding aja atau skill speed aja cukup mungkin ya, tapi ya kami ingin memberikan materi sekomprehensif mungkin, jadi makanya ya di sini saya juga apa 1,5 jam harus menjelaskan semuanya gitu, itu juga cukup ini ya cukup harus buru-buru gitu. Oke, kita coba run. Yang ini kebanyakan sesi ternyata saudara-saudara.
Kita terminate terminate all aja. Biasanya ada terminate all di bawah sini, tapi nggak ada. Jadi kita mulai lagi. Ya, Google Colab kan platform gratisan ya, jadi tentu saja ada keterbatasan, misalnya kita nggak boleh kebanyakan gitu. Oke, ini masih sama ya. Nah, waffle chart. Seperti apa waffle chart? Oke, mana? Ini tahapan-tahapannya ya, teman-teman nanti bisa lihat-lihat lagi tahapan-tahapan untuk waffle chart. Itu ternyata seperti ini. Mungkin agak ini ya, agak asing buat teman-teman gitu. Terus terang saya juga belum pernah nih nyobain waffle chart. Ini juga ya nggak apa-apa, jadi kita belajar sama-sama. Ini terus bentar kita cek lagi. Ini kalau misalnya waffle-nya kita mau ngapain sih di sini, coba bentar. Saya juga lupa. Oke, waffle chart. Oh, kalau kita mau display progress terhadap goals. Oke. Seperti dashboard di Excel. Kita ngecek lagi untuk Denmark, Norway, dan Sweden di sini. Progresnya gitu. Mungkin ya ini setiap tahunnya. Ya sayangnya waffle chart itu tidak built-in di Python. Kalau di R, waffle chart itu udah built-in. Jadi kalau teman-teman juga mau ada yang belajar tentang R, memang ada yang bilang visualisasi di R itu lebih bagus gitu katanya. Tapi ya tergantung nanti ininya sih, yang diminta sama perusahaan pakai apa gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, ini step by step untuk membuat waffle chart dari scratch, dari awal. Pertama, menentukan proporsi dari masing-masing kategori, lalu menentukan ukuran size-nya, width-nya, lebarnya, height-nya, tingginya 10, lebarnya. Terus, jadi ini kayak beneran coding ya, nggak pakai library karena nggak ada library-nya. Library waffle chart di Python. Kalau di R ada. Terus ya ini perulangan for. Terus setelah selesai kita lihat matriksnya. Ini adalah matriksnya. Terus lalu kita visualisasikan si ini ya. Oke, kelihatan bahwa hasil visualisasinya. Terus di sini kita prettify the chart katanya, dipercantik lagi. Jadi seperti ini. Terus kita tambahkan legend-nya. Benar-benar tahapannya banyak ya untuk membuat waffle chart di Python. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Nah, jadi yang biru ini Denmark, putih ini Norway, merah ini adalah Sweden katanya. Kelihatan bagus kan katanya. Oke. Ini penjelasannya. Value color map class-nya. 3, kita cek datanya ya. Kita coba cek datanya. Seperti apa? Sorry, mundur lagi ke atas. Oke. Oh, yang ini. Kita
Oh, enggak, bukan. Oh, ini Denmark. 0,3. Oke. Yap, kita lanjut ke word cloud. Nah, ini menarik nih. Word cloud terutama untuk misalnya, kalau teman-teman bekerja dengan, NLP gitu atau, eee, teks gitu. Nah, oke, word clouds, text cloud atau take clouds. Jadi, misalnya ini package-nya untuk membuat word cloud itu di sini. Ya ini GitHub, kalian bisa cek. Ini bagus sih kalau kata saya. Oh, Andreas Mueller, dia adalah seorang dari Microsoft. Dia membuat package word cloud. Ini download stop word. Misalnya di sini kita mau ini datanya, datasetnya. Kalau mau ini adalah sebuah novel Alice in Wonderland. Cuman kalau mau nih contoh ini novelnya, lihat ya, aku gedein kalau teman-teman mau lihat. Jadi dari goal-nya adalah kita akan mengecek run through ke semua kalimat di novel ini, gitu kan. Lalu dengan word cloud tadi, kita akan melihat kata-kata apa sih yang sering muncul gitu. Kita coba cek ya. Ini menarik banget sih. Oke, nah ternyata setelah divisualisasikan maksimum wordnya 2000 katanya. Ini cek juga maksimum wordnya berapa, warnanya apa, white, stop wordnya apa, stop words gitu. Ya. Ternyata ini kata-kata yang paling sering muncul. Alice said, Alice now. Dari novel yang tadi kita lihat. Ya kan? Menarik ya. Jadi 2000 kata pertama dari novel mana tadi? Ini 2000 kata pertama dari novel ini ya. Yang paling sering muncul adalah Alice, then said, kemudian little, kemudian time, now, queen, dan lain-lain. Semakin gede ininya, semakin besar katanya, maka semakin sering kata itu muncul, gitu. Kadang-kadang kan kayak ada gitu word cloud tentang misalnya machine learning dan lain-lain gitu. Nah ini caranya seperti ini ya. Ini menarik. Nanti terutama teman-teman misalnya kalau mau menggarap, memvisualisasikan sebuah teks atau misalnya dalam berita gitu, sebuah berita, pakai link berita, ini diganti dengan link berita juga bisa sih. Link beritanya gitu. Tapi ya tentu harus dibuat seperti itu dulu ya dalam bentuk the text seperti ini. Bisa dicoba ya nanti di rumah. Oke, terus ya kita akan perbaiki lagi katanya. Kita akan coba lagi. Hasilnya akan seperti ini. Ya, bentar. Aku juga sih ngeliatnya kalau kegedean. Oke. Said itu di sini bilangnya said itu bukan kata yang informatif katanya. Nanti kita hilangkan aja katanya. Kita tambahkan ke stop word-nya. Jadi ditambahkan said ke stop word. Stop word add said misalnya. Di sini. Alice bilang gitu said misalnya. Tambahkan stop word said. Jadi maka hasilnya setelah said dihilangkan di sini, ini little, one, when, think, king, ya jadi lebih menarik lagi kan
si word cloud-nya gitu. Oke, selanjutnya ini juga menarik. Kita akan tambahkan word cloud ini ke dalam gambar si Alice-nya. Misalnya ini adalah Alice gitu kan, Alice in Wonderland kalau nggak salah ya novelnya. Ini ada rabbit-nya, ada kelinci-nya di sini. Kita bisa menambahkan ini jadi seperti ini. Coba lihat, menarik kan? Nanti coba deh kalau yang belum nyampe ke sini bisa coba-coba dan nanti bisa coba-coba juga dengan data yang lain. Oke, word cloud regression plot. Oke, kita lanjut. Oh, ini contoh word cloud yang lain. Sorry. Oke. But let's generate sample text data from our. Oh, ini dia juga nyobain sampel contoh text data dari dataset immigration. Bisa ternyata ya. Meskipun datasetnya seperti ini kan. Tapi mungkin bisa karena tetap ada teksnya di sini ya, string-string di sini ya. Coba kita lihat gimana caranya. Total immigration-nya ada segini. Terus, nah ini using countries with single word names, katanya let's duplicate its country's name based on how much they contribute to the total immigration. Jadi dengan nama negara gitu, kontribusi total imigrasi di suatu negara. Jadi gini, tadi kan kita lihat ya top 5 China, India, Filipina dan Pakistan. Maka ini adalah negara-negara yang paling banyak. Oke, ini regression plot. Kayaknya gampang ya regression ya. Pakai Seaborn di sini, pakai Seaborn. Import Seaborn SNS. Kenapa Seaborn? Karena Seaborn itu bisa untuk polynomial regression. Gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak bisa dipakai dengan regresi linear, kita harus coba kemungkinan untuk kayak kemarin ya dicobain ya. Apakah mungkin multi ya kemarin kita udah nyobain ya Seaborn ya, misalnya untuk polinomial dan lain-lain, dan juga tampilannya lebih menarik ya untuk Seaborn. Oke, 11. Lanjut ke yang terakhir. Advanced Visualization Tool, ini udah. Terus Geospatial Data. Kita akan belajar tentang volume, maps and markers, lalu choropleth maps. Oke. Ini ya, reconnect. Tadi saya udah buka soalnya. Ini sebenarnya nggak banyak ya, nggak sebanyak yang tadi contoh-contohnya. Tapi kita akan restart on time, lalu run all. Senang ya ngeliat, kalau saya sih senang ngeliat visualisasi kayak gini. Menarik. Oke, di sini kita menggunakan volume. Volume itu nggak built-in, jadi kita mesti menginstalnya. Dan ini kita membuat word map di volume, tuh menarik kan? Tuh, kita bisa melihat word map. Dengan ini, misalnya kalau teman-teman sedang membuat analisa tentang misalnya COVID di suatu negara, teman bisa pakai nih volume kayak gini. Atau negara tertentu. Oke. Ya ini kita bisa di zoom in dan di zoom out gitu kan ya. Oke, terus nanti teman-teman akan menemukan error di sini. Harusnya ada error atau udah saya ganti ya. Oh ya, kita coba ada data lagi di sini. Read CSV. Terus Police Department Incident katanya datanya. Datanya di mana? Bisa download langsung di sini di copy ya. Datanya seperti ini. Ini penjelasan dari setiap feature-nya.
atau setiap kolomnya, insiden number, kategori, descript, day of week, dan seterusnya. Terus kita mau membuat map di kota San Francisco. Berapa banyak tingkat kriminal di San Francisco? Sorry. Ini seperti ini. Oh, sorry. Dan ini tuh, ini juga bisa kelihatan untuk di sini ngapain? Sorry. Iya. Ini melihat dari berdasarkan lokasinya di kota San Francisco, kelihatan kan? Tuh. Paling banyak di daerah sini gitu, mungkin di pusat kotanya gitu, mungkin ke pinggir-pinggir makin sedikit. Kita juga bisa menambahkan pop-up text misalnya di sini, misalnya kalau kita klik nama daerahnya gitu, theft bukan nama daerahnya, jenisnya sini apa, other, yang lain assault, gini. Ini caranya pop-up text. Contoh scriptnya. Terus, oh ya kemarin itu ada juga yang, ini contoh ini ya, sorry. Sorry sedang azan ya. Saya berhenti sebentar ya. Oke, terima kasih ya sudah menunggu.
Nah, di sini tadi kan kalau di Jupyter Notebook yang tadi bisa berjalan ya, tapi mungkin teman-teman akan menghadapi error seperti ini. Kalau yang tadi kebetulan sudah saya ganti seperti ini. Ini yang asli dari lab-nya saya download. Ada error di sini. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya kenapa bisa error? Ini kan ada search Stack Overflow nih, tanda di sini. Teman-teman klik aja. Nanti dia akan memberikan list pertanyaan serupa, masalah serupa. Nah, teman-teman cek dan ternyata di sini volume feature sudah has remove circle marker option. Jadi sudah nggak ada circle marker di volume feature modul. Nah, sebagai gantinya kita bisa menggunakan circle marker langsung dari volume. Kita coba ya. Ini kan error ya. Sorry tadi saya langsung ke yang sudah berhasil gitu, harusnya nunjukin ini dulu. Nah, tadi dibilangnya solusinya adalah langsung dari modul volumenya. Kita coba. Nah, bisa ternyata. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman menemukan error, ini juga pasti bakal error. Jadi nanti ngambil circle markernya langsung dari modul volumenya ya. Tadi contoh yang pertama ini udah diubah. Nah, jadi volume.circle marker untuk teman-teman yang mengalami error dan bingung gitu. Tapi kalau misalnya error lagi, nggak usah takut, tinggal cari di Stack Overflow. Kalau mau jadi seorang yang berkecimpung di bidang IT, tentu harus bersahabat dengan Stack Overflow. Dan seterusnya. Oke, dan ya ini juga contoh yang lain. Oke, sekarang saya mau menjawab pertanyaan 10 menit terakhir. Ya, kita sebenarnya punya 13 menit. Oke, ada sebelum menjawab pertanyaan yang ada di chat, saya akan jawab pertanyaan dulu yang ada di form tanya jawab. Dari Felicia Indraswari, apakah ada saran alternatif lain untuk membuat Clore Path Maps di Jupyter Notebook? Fungsi untuk Clore Path Map ada yang sudah dihilangkan pada modul volume terbaru. Terima kasih katanya. Nah, Felicia sayangnya Felicia nggak menyebutkan fungsi apa tepatnya yang sudah dihilangkan. Tapi kalau maksud Felicia adalah yang tadi fungsi apa tadi? Circle marker. Circle marker ini dari volume features gitu. Berarti berdasarkan masukan di Stack Overflow yang tadi kita lihat, kita bisa langsung apa namanya bisa langsung ngambil fungsi itu dari modul volumenya gitu. Jadi bukan volume feature tapi langsung dari modul volumenya langsung ke tingkatan yang atasnya. Kalau maksudnya itu ya, mungkin nanti kalau bisa menyebutkan lebih detail lagi gitu fungsinya apa yang dimaksud seperti itu. Nanti bisa saya carikan jawabannya. Oke, dari Wiguna, Kak, kalau buat data visualisasi sebagus Tableau seperti apa dan di mana kita bisa belajar? Terus satu lagi, haruskah kita hafalin semua skrip kodenya? Tadi kan saya udah cerita ya, haruskah menghafalinnya? Enggak ya. Tadi teman kalian juga ada siapa udah cerita nggak harus dihafalin katanya. Bisa googling lagi, bisa cari di Stack Overflow lagi, bisa buka dokumentasi dan lain-lain. Kalau kakak sendiri gimana terkait skrip kode yang banyak itu? Sama sih saya juga. Aduh, saya apalagi. Yang penting adalah paham mengapa bagaimana how the script work gitu, bagaimana script itu bekerja gitu, ini apa maksudnya dan seterusnya. Yang penting paham gitu. Jadi tidak masalah kalau kita selalu programmer Google, apa sih namanya Google programmer. Tapi saya kira kebanyakan programmer seperti itu kok. Jadi nggak masalah, nggak harus khawatir. Aduh, gimana nih gue harus ngapalin skripnya apa enggak? Enggak ya. Jadi teman-teman bisa selalu buka Google, buka Stack Overflow atau buka dokumentasi dan lain-lain. Semua resource yang teman-teman butuhkan. Oke, dari Bergas. Jika sudah mendapatkan data secara lengkap, selanjutnya pengolahan hingga bisa diimplementasikan, gimana caranya kepada klien gitu. Skill
sorry, pengolahan dari skill pengolahannya kan bagaimana kita memvisualisasikan datanya kan, sorry saya minum dulu. Teman-teman sudah belajar ya di sini gitu, bagaimana memvisualisasikan datanya. Terus gimana menjelaskan kepada klien? Tentu skill komunikasi ya. Kadang juga mungkin perlu menjelaskan dalam tulisan dan sebagainya. Nah itu bisa juga dilatih tuh dari cara itu. Teman-teman ambil data saya tertentu, coba visualisasikan dan coba jelaskan hasil visualisasi datanya gitu. Itu sebagai latihan teman-teman melatih skill komunikasi. Terus Rahma, pada latihan area saya masih belum paham. Oke, nanti saya tulis ya jawabannya, tapi intinya adalah karena kita menginginkan your-nya dalam string gitu, terus satu lagi top 5 disuruh mengubah tipe indeks menjadi integer. Memang harus diubah dalam integer. Tidak melihat perbedaannya kalau ini tidak diubah. Jadi gini, harus diubah. Kalau nggak diubah, justru nanti agar bisa diplot. Kalau nggak diubah nanti nggak jalan. Kalau misalnya Rahma nyobain terus jalan, itu karena sudah mungkin karena yang di atasnya itu sudah diubah gitu kan. Google Colab itu berjalan dari berjalan sih run berurutan dari sel ke sel gitu. Jadi kalau sel atasnya udah jalan, kita coba sel bawahnya, ya dia akan merujuk ke sel atasnya. Jadi harus diubah ya. Oke, sekarang lanjut ke 5 menit lagi. Lanjut ke pertanyaan di chat. Course di coding masih bisa dibuka nggak kalau pelatihan ini berakhir? Kalau teman-teman nyelesain course-nya, sampai lulus, dapat sertifikat, itu pasti masih bisa dibuka ya. Makanya selesaiin. Tapi kalau sampai course sampai pelatihannya berakhir, teman-teman nggak selesai, ya teman-teman nggak dapat akses itu lagi gitu. Jadi bisa diakses selama teman-teman menyelesaikan course-nya. Mengapa hanya mengambil 5 row teratas atau 5 row terbawah? Apakah itu dapat merepresentasikan keseluruhan row yang ada pada data? Sebenarnya enggak sih. Ya 5 row teratas sebenarnya untuk preview aja. Atau 5 row terbawah, ya misalnya kita mau ngelihat row terbawahnya kayak gimana misalnya. Tapi itu tidak merepresentasikan keseluruhan row. Tentu saja tidak merepresentasikan keseluruhan row, tapi kita hanya ingin melihat aja gitu. Contohnya kalau kita mau melihat 5 row teratas, 5 row terbawah, kayak gimana. Terus, oh, Rian Rizky sudah menjawab Patricia. Terima kasih ya, Rian. Lebih enak Google Colab atau Jupyter? Beda-beda ya. Ada yang bilang mungkin Jupyter. Kalau saya sih lebih praktis Google Colab. Saya sering pakai Google Colab. Karena Google Colab ada kita bisa runtime type-nya, kita bisa pakai GPU di sini. Misalnya, ini jadi bisa lebih cepat. Cuman emang terbatas ya, namanya juga gratisan ya. Kita bisa pakai GPU-nya. Kalau misalnya kita mau merun program yang cukup berat, misalnya machine learning untuk klasifikasi gambar, itu kan datasetnya aja udah berat gitu. Jadi kita perlu pakai GPU untuk biar komputasinya lebih cepat gitu. Seperti itu. Caranya di mana nih? Runtime, change runtime type, akseleratornya GPU atau TPU, Tensor Processing Unit. Oke. Performa Google Cloud lebih ngebut katanya daripada laptop. Ya, lebih ringan. Iya, karena dia dijalankan di browser gitu. Apa namanya, si komputasinya sendiri dijalankan di cloud-nya mereka gitu, di infrastrukturnya mereka, infrastrukturnya Google Colab. Jadi pasti apapun laptop teman-teman selama dia bisa menjalankan browser, ya pasti bisa menjalankan Google Colab gitu. Bahkan mau machine learning dan sebagainya juga aman kalau pakai itu. Cuma nanti kalau sudah jadi data scientist, mungkin membutuhkan laptop dengan spek tinggi atau difasilitasi kantor dengan laptop dengan spek tinggi gitu ya. Ya itu wajar ya. Oke. Apa lagi? Laptop kentang, ada lagi istilah laptop kentang.
Ada juga yang lebih prefer Jupyter, oke, karena nggak harus download library ya, library-nya sudah built-in. Ya karena, eee, ya Jupyter memang untuk beberapa feature lebih ini ya, tapi ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kadang mau di Jupyter ngeran di Colab, ada-ada aja, boleh-boleh aja. Alisnya ada 2 di workload-nya. Oh, ya kayaknya karena alis sama alis itu dideteksi beda, ya ada huruf besar, huruf kecil gitu ya. Oke, ada lagi. Terima kasih. Oh, saya senang sih kalian berinteraksi. Apa ini? Kalau di industri itu visualisasinya lebih menggunakan Python atau dashboard seperti Tableau. Nah, tergantung ya, tergantung perusahaan. Cuman memang kebanyakan mungkin ya bisnis intelligence gitu, data analis pasti akan menggunakan yang lebih advance lagi seperti Tableau, Power BI gitu kan. Tapi uh, uh, apa namanya memiliki skill data visualisasi di Python itu juga penting ya. Maksudnya teman-teman perlu memiliki itu dulu gitu sebelum nanti step in ke uh, data data visualisasi yang lebih advance lagi. Kak, nanti yang ada submission-nya itu tahu lulus enggaknya gimana? Nanti ada dikasih tahu, dapat email atau ada notifikasi submission di decoding ya. Ada lulus, misalnya submission-nya lulus, submission-nya diterima atau submission-nya ditolak. Kalau ditolak biasanya ada masukan dari para reviewer. Gitu. Kenapa ditolak? Ini karena ini misalnya. Coba kamu apply beberapa teknik ini. Nanti akan ada masukan seperti itu. Jadi jangan khawatir. Oke. Wah, Epok dasarnya apa ke dalam train model lain ini nanti ya, Edwin. Nanti kita disimpan dulu pertanyaannya uh, untuk sesi selanjutnya. Oke, Rian Rizky, ada keterangan progres belajar. Wah, Rian Rizky, terima kasih sudah menjawab pertanyaan Safa. Oke, pesan sponsor yang hadir dan belum absen, segera absen. Karena kita sudah jam 15.30, sudah 1,5 jam. Saya menemani teman-teman semua kayak punya radio. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Um, saya akhiri sesi ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah, untuk materi Introduction to AI dari University of Helsinki. Kenapa kami memasukkan itu ke dalam kurikulum ini? Karena menurut saya sebelum teman-teman step in ke machine learning, teman-teman perlu paham dulu basic dari artificial intelligence. Makanya kita memasukkan course dari University of Helsinki yang Introduction to AI itu untuk teman-teman semua. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bertanya, terus sudah menjawab pertanyaan, sudah menyimak. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Dah.